Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 19, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sebab orang-orang Tobet telah meninggalkannya, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 13. Tuhan akan pecahkan bangsa Yehuda dan kota Tobet seperti orang memecahkan tembikar tukang priuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 15. Yeremia berkata kepada orang-orang di pelataran rumah Tuhan tentang malapetaka yang ia katakan atas kota-kota Yehuda. Kesimpulan hari ini, hukuman Tuhan terhadap umat Israel itu seperti buli-buli yang terpecah. Pernah Tuhan sudah berkata akan dipenuhi mayat di lembah Ben Hinnomnya. Sekarang Tuhan lebih jelaskan itu dengan sebagai simbol yang memecahkan buli-bulinya. Kemudian Yeremia berkata, beginilah firman Tuhan. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang priuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Di dalam pasal 18, tanah liat dalam tangan tukang priuk itu masih ada kesempatan. Tetapi dalam pasal 19, buli-buli yang terpecah itu melambangkan tidak ada lagi kesempatan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yeremia akan pergi ke lembah Ben Hinnom dengan mengambil buli-buli yang beling. Dan ia berkata kepada Yeremia bahwa ia akan mendatangkan malapetaka kepada tempat itu. Kedua, Tuhan berfirman bahwa rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tobet, karena segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem telah meninggalkan Tuhan, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Kedua, Yeremia pecahkan buli-buli dan katakan bahwa Tuhan akan pecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang priuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataannya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan menumpahkan darah orang lain, baik secara jasmani maupun secara ekonomi. Kita ingin menumpahkan darah orang lain, melampasnya mereka, dan menghina atau mengolok-olokkan. Jangan usah tentang itu. Kedua, jangan menyembah berhala dan jangan mempersembahkan dengan apapun. Memang menyembah berhala dan mempersembahkan kepada Allah lain itu supaya keinginan sendiri, untuk mencukupi keinginan sendiri, kita usahanya demikian. Sekalipun tidak ada patung berhala kepada siapapun atau kepada Allah apapun, kalau dengan hati itunya menjadi penyembahan berhala, janganlah begitu. Ketiga, segera bertobat supaya tidak dipecahkan dan supaya tidak diperbaiki. Sebelum sampai tidak berbaiki, kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan saja.
Akhirnya PR praktek hari ini, segera bertobat sebelum dipecahkan dengan berbalik dari penyembahan berhala dan dengan memelihara orang-orang yang dihina, diolok-olok. Sebelum dipecahkan, kita harus bertobat. Ini dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya menyesal, bukan hanya dalam pikirannya bertobat. Harus menjelaskan pertobatan kita dengan perbuatan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.